Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1C, kegiatanku, subtema 1, kegiatan di pagi hari, pembelajaran 6. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan cara meminta tolong yang baik. 2. Siswa dapat menyebutkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. 3. Siswa dapat menuliskan bilangan sebelum, di antara, dan sesudah bilangan yang lain. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Anak-anak, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia harus saling tolong-menolong. Ketika meminta tolong, ada aturannya, ada tata caranya. Pertama, meminta tolong dengan sopan. Gunakan bahasa yang baik, tidak kasar, dan juga gunakan kata tolong. Yang kedua, tidak memaksa. Jika orang lain tidak bisa menolong kita, kita tidak boleh memaksa, apalagi sampai marah-marah. Yang ketiga, ucapkan terima kasih kepada orang yang sudah menolong kita. Tolong-menolong dan membantu orang lain merupakan contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sebelum sila kedua, kita ke sila pertama Pancasila. Masih ingat bunyi sila pertama Pancasila? Sila pertama atau ke-1 Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang sesuai dengan sila pertama atau ke-1 Pancasila yaitu 1. Berusaha menjadi anak yang sholih sholihah. Misalnya dengan sholat 5 waktu tanpa disuruh orang tua ataupun orang lain, membaca Iqra dan juga menghafal surat-surat dalam Al-Quran. Kedua, mengajak teman atau saudara untuk sholat berjamaah, karena sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Pahala sholat berjamaah pun lebih banyak daripada sholat sendiri. Sholat berjamaah bisa dilakukan juga di rumah. Yang ketiga, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Tidak mengganggu ayah, ibu, atau saudara kita yang sedang sholat, yang sedang mengaji, yang sedang menghafal Al-Quran. Atau misal kita punya teman yang beragama lain dan mereka sedang beribadah, nah kita juga tidak boleh mengganggunya atau mengejeknya. Kita harus menghargai agama orang lain. Selanjutnya, sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kita baca bersama bunyi sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu 1. Gemar membantu orang lain yang sedang kesusahan. Contoh di dalam keluarga kita, misalnya membantu ibu yang sedang membuat kue, membantu ayah mencuci motor atau mobilnya, atau membantu orang tua dengan menjaga adik kita. Contoh membantu orang lain di lingkungan masyarakat, misalnya membantu saudara atau tetangga kita yang terkena musibah, misalnya seperti musibah banjir, kebakaran, kecopetan, atau yang sedang sakit, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain atau adik sendiri. Apa itu sewenang-wenang? Sewenang-wenang adalah sikap sesuka hati, semaunya sendiri, tidak memperdulikan hak orang lain. Misalnya, menjelek-jelekan kekurangan fisik orang lain atau menyuruh adik dengan tidak sopan. Yang ketiga, bersikap adil kepada sesama, kepada saudara, teman, adik, atau kakak. Adil tidak harus sama. Misalnya, kamu punya pisang 5, mau kamu berikan kepada adikmu dan kakakmu. Karena adikmu makannya masih sedikit, agar adil, berikan adikmu 2 pisang dan kakakmu 3 pisang. Jadi, adil itu tidak harus sama, tetapi adil adalah memberikan sesuatu sesuai dengan proporsinya, memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Selanjutnya, kita belajar matematika, menyebutkan bilangan sebelum bilangan tertentu. Misalnya, ada angka 16 dan 17. Sebelum angka 17 adalah angka 16. Sekali lagi, sebelum angka 17 adalah angka 16. Sebelum adalah angka yang di sebelah kirinya. Kemudian, angka 12. Sebelum angka 12, angka berapa? Di sebelah kiri angka 12 ini adalah angka 11. Sekali lagi, sebelum angka 12 adalah angka 11. Kemudian, menyebutkan bilangan di antara 2 bilangan. Misalnya, ada angka 14, 15, dan 16. Angka di antara angka 14 dan 16 adalah angka 15. Jadi, bilangan di antara adalah bilangan yang ada di tengah-tengahnya. Contoh, bilangan di antara 18 dan 20 adalah bilangan di tengah sini diisi bilangan berapa? Bilangan 19. Sekali lagi, bilangan di antara bilangan 18 dan 20 adalah bilangan 19. Jadi kalau dihitung secara urut 18, 19, 20. Kemudian menyebutkan bilangan sesudah bilangan tertentu. Misalnya ada bilangan 16 dan 17. Sesudah bilangan 16 adalah bilangan 17. Jadi bilangan sesudahnya itu adalah yang ada di sebelah kanan.
contoh lagi. Berapakah bilangan sesudah bilangan 11? Bilangan berapa? Bilangan 12. Sesudah 11 adalah 12. Anak-anak, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Sebagai pendalaman materi, kerjakan tugas berikut ini. Pertama, tuliskan 3 cara meminta tolong yang baik. 2. Tuliskan sikap yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Masing-masing 2 ya. Yang ketiga, kerjakan latihan soal di buku paket 1C halaman 40. Melengkapi bilangan sebelum, di antara, dan sesudah bilangan tertentu. Sekalian halaman 41 ya, memberi tanda centang pada tabel kecakapan hidup. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.